Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Halo. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih saya? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Nomination yang tak mampu aku sesuai spek idamanmu, nurut pernikahanmu, aku ninu yang tak mampu aku sesuai spek idamanmu, nurut pernikahanmu.
Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Selamat malam sekali lagi kepada teman-teman semua. Happy Saturday ya, Happy Saturday ya. Selamat malam Kak Novi yang berada di Jakarta. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Kak Sen. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar radio nongkrong bareng ya. Kita ketemu di hari ke-6 bulan 5 bulan Mei ini, hari Sabtu malam Minggu. Kak Sen sehat ya Kak Sen ya. Amin, 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 amin. Amin ya. Saya itu kalau belum siaran pasti minum dulu supaya nggak kering tenggorokan. Cuman yang ada cuman lemon squash dari bekas lebaran. Asam nggak karuan ya. Maunya yang anget, anget gitu loh Kak Sem. Iya, ya, asam, kan? asamnya asam apa tuh jadinya tuh? Katanya sih orange mandari. Dia nggak tahu saya pernah di Hong Kong, sombong bener ya. Aduh. Oke. Pendengar radio nongkrong bareng semoga makin cantik, tetap sehat dan semangat ya. Mungkin di jam 9:43 ada yang masih bersih-bersih, beres-beres. Ada juga yang sudah berbaring nih jam segini ya. Bagus kalau begitu. Artinya berbaring tapi belum merem melek gitu ya. Kak Sen baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sudah menyapa kita semua. Kanovi Pelipur Lara, jujur, pengertian, setia. Malam minggu ini kita bersama Bu Tania Sim dari Christian Action ya. Tadi saya sempat menanyakan. Ternyata Christian Action ini pendengar radio nongkrong bareng terdiri dari beberapa departemen ya. Jadi yang Bu Tania bertugas itu di Departemen Center for Migrant Domestic kalau bahasa Inggrisnya, atau Domestic Helper ya. Artinya buat teman-teman semua itu departemen. Jadi sangat menguasai permasalahan dan kita sempat berbincang kira-kira apa yang sedang sibuk ya Bu Tania dengan menangani beberapa kasus. Selamat malam, saya langsung sapa saja ya. Bu Tania Sim, selamat malam, shalom, apa kabar Bu? Malam Pak, malam Pak Yofi, Pak saya, malam teman-teman, sehat selalu. Iya. Sehat iya. Lama kita nggak ngobrol. Ada 2 bulan Iya. kali ya Pak ya? 2 bulan. Iya, kurang lebih 2 bulan. Terakhir Bu Tania mudik. Ya, mudik waktu itu. Mudik apa dalam rangka kerja Bu? Bukan. Kita ziarah kuburan. Kan Cengmeng waktu itu. Ceng-beng, 2 bulan lalu. Sama Ceng-beng, kayak teman-teman semua kan habis lebaran kan mereka ke ziarah ke ayahnya atau ibunya ya. Ya, orang-orang yang telah mendahului, karena lebaran pertama biasanya cuman targetnya 1, makan ketupat tuh. Habis sholat jam 10 kekenyangan rebah, nggak tahu mau ngapain ya. Ya itu bagi-bagi THR atau dapat THR terus sungkeman, kemudian jam 12 melongo kenyangan ya kan. Begah kan kalau ketupat diguyur sama opor ayam terus sama sayur dan pepaya katanya papangku tuh ya. Apalagi kalau kental itu. Wah. Itu udah surga dunia ya Pak ya. Mertua lewat nggak kelihatan Bu Tani. Surga Aduh, ya. dunia. Jadi Ceng-beng ya sempat pulang ke Indonesia ya Bu Tani pada waktu Imlek kan 2 bulan ya kita nggak ketemu. Dan pastinya dalam 2 bulan itu kalau Bu Tania sedang tidak berada di
office atau di kantor ada siapa Bu yang mewakili atau bagaimana Bu? Berhenti untuk sementara mengenai kasus. Kita ada teman kerja. Jadi kita ada teman kerja yang pas memang dia itu mahasiswa hukum dari Universitas Hong Kong, lalu magang, lalu kemudian dia ternyata setelah kerja sama kita, magang di kita merasa bahwa dia terpanggil untuk melayani teman-teman. Jadi kemudian setelah lulus dari sekolah hukumnya, dia kemudian kerja di kita. Kita juga jadi sebenarnya bagus sekali karena memang kita berharap ada generasi muda dari masyarakat Hong Kong yang mengerti tentang pekerja migran supaya mereka bisa memperlakukan pekerja migran dengan lebih baik. Ya, saya pikir yang menarik kata-kata generasi muda itu ya, karena generasi muda penerus radio nongkrong bareng kita sedang cari juga nih Kak Sam. Ya. Oh gitu Bu Tania. Jadi kalau Bu Tania sedang tidak keberadaan di Hong Kong, ada orang magang atau mahasiswa dan akhirnya suka ya dengan, artinya jatuh hati dengan pekerjaan dan ruang lingkup yang menyangkut dengan domestic helper. Biasanya banyak kasus. Tadi saya sempat ngobrol dengan Kasem ya bahwa ada mengenai penipuan nih Bu Tania ya. Kita awali mungkin dengan masalah seperti ini. Penipuan dalam bentuk arisan biasanya antar sesama PMI ya. Pendengar radio nongkrong bareng berhati-hati dengan bentuk-bentuk seperti ini ya. Kalau Anda sudah kehilangan dana, uang, itu penyesalan baru kan. Nah, mungkin Bu Tania punya sedikit saran atau wawasan tentang penipuan. Mungkin Kak Novi, mungkin saya mau tanyanya begini. Ya, ini kan ada kasus penipuan. Ya, jadi anak ini ada anak PMI lah. Ada anak TKW atau PMI atau BMI ya, ditipu. Nah, udah ditipu, terus dia bilang sama saya, dia bilang, Kak Sam, saya bisa nggak pasang iklan di koran katanya. Nanti masalah tipunya itu bagaimana itu agak panjang ya ceritanya ya, mungkin. Iya. Cuman saya mau mengerti atau saya mau memahami legalitasnya itu bagaimana ya. Jadi dia anak PMI ini ditipu ya sama si A misalnya, ya, si A nipu si B. Nah si B telepon saya, dia bilang, Kak Sam bisa nggak saya pasang iklan katanya. Saya mau pasang setengah halaman atau satu halaman. Saya mau taruh foto keluar modal ya Pak. Foto anak ini dan informasinya ya, nggak utang duit, dia siapa aja yang ditipu dia mau tulis di situ ya nggak. Jadi ada foto anak itu tuh, anak yang si A nih. Penipunya. Nah saya jadi takut istilahnya. Zaman ini kan beda. Nah, takut saya dituntut. Misalnya saya pasang iklan, dipasang iklan nih. Saya pasang iklan kan ada foto, ada informasi dia, ada nomor telepon dia, ya enggak. Nah, itu takut nanti apakah saya bisa dituntut? Gitu. Pertanyaan saya. Iya. Halo? Siapa Pak? Iya, si A-nya nuntut saya. Enggak. Ini maka itu saya tanya pertanyaannya ke siapa. Soalnya kalau kita kan ngurusnya lebih banyak ngurus ke buruh migran. Masalah buruh migran. Kalau seandainya sih gini Pak, kalau seandainya Bapak khawatir, kalau menurut saya Pak ya kan ceritanya kalau teman kita mau masang, kita mesti lihat dulu apakah dia kan bukan kecuali gini. Secara legalitas, misalnya dia udah membuat laporan kepada polisi, mencari orang ini nggak ada ya. Tapi
kita kan harus hati-hati dengan hukum yang namanya defamation, pencemaran nama baik, atau privacy ordinance segala macam. Ini kan di Hong Kong, Pak. Jadi kalau saran saya sih, mendingan kalau teman kita itu dia harus menempuh dengan jalur legal, melapor kepada polisi, gitu loh. Jadi melapor pada polisi tentang hal ini dulu, ditempuh dengan jalur legal dulu. Karena kita khawatirnya nanti apakah kalau hukum privacy ordinance itu kan kita khawatirnya kan ada hukum nih, ada orang bisa lakukan, ada orang juga bisa menggunakan hukum ini untuk melapor balik. Kalau seandainya pihak yang nanti dituduh merasa bahwa namanya dicemarkan atau privasinya dilanggar, dia kan juga bisa melapor balik, gitu loh. Jadi kita mesti hati-hati dengan hal ini. Kalau dia sudah pamerin di Facebook juga bagaimana itu? Sebenarnya ini yang menjadi masalah juga, Pak. Karena kalau privacy ordinance itu sebenarnya kalau kita dengan tanpa izin atau dari pihak lain bersangkutan, kalau misalnya memberikan satu informasi yang dimana mengandung ada beberapa informasi yang bisa menuju kepada orang tersebut, ya itu bisa saja dianggap sebagai privacy. Maka itu kenapa di Hong Kong sekarang juga ada namanya doxing kan, yang baru berlaku tahun 2000 tahun lalu, Oktober tahun lalu. Mungkin dijelasin gitu Bu Tania, itu doxing itu apa kepada teman-teman semua nih. Jadi itu lebih banyak bahwa jadi pencemaran nama kalau seandainya sehingga menyebabkan seseorang orang mengalami kerugian. Ya, jadi contohnya gini, kayak seperti ini. Ada satu perusahaan yang dimana kemudian memberikan informasi ya bahwa jangan ambil pekerja ini karena pekerja ini jelek gini gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya ini bisa dilaporkan teruslah Pak. Hal seperti ini karena tidak terlalu memang karena tidak terlalu karena undang-undang ini baru ya. Undang-undang ini baru, maka itu sebenarnya kan masih belum terlalu familiar. Kebanyakan orang tidak terlalu familiar tentang undang-undang baru ini. Ya, jadi cuma prinsipnya adalah ketika kita menerbitkan sesuatu informasi yang mengandung informasi orang lain tanpa izin, tanpa permisi, atau informasi itu bisa menjurus orang kemudian bisa tahu, oh ternyata orang ini. Itulah, walaupun dia tidak memunculkan secara jelas, tapi ada beberapa hal yang kemudian orang bisa koneksikan ke orang tersebut. Ya, jadi ini orang itu bisa dianggap bahwa privasinya dilanggar. Kalau seandainya, kalau yang maka itu kalau misalnya defamation itu misalnya pencemaran nama baik. Ya, kalau jadi itu ada hukumnya. Kalau misalnya bahwa dia itu telah mengadakan pencemaran nama baik, dia juga bisa dilaporkan. Jadi kalau saran saya sih teman-teman itu mendingan menempuhnya dengan jalur ini aja, legal aja, lapor aja kepada polisi. Kalau yang seperti Pak Sam, ya kan sama aja Pak Sam. Kalau teman-teman itu kan munculkannya di Facebook atau apa, itu kan atas nama pribadi nih Pak. Tapi kalau Bapak dengan kapasitas sebagai suatu perusahaan, kan, Bapak harus hati-hati juga tentang hal ini gitu loh. Sedangkan contohnya gini Pak, ketika kami membawa teman-teman membawa kasus ke pengadilan, lalu ketika majikan itu nggak datang, hakim kemudian memutuskan bahwa orang ini nggak datang, jadi harus ada keputusan perintah dari pengadilan untuk menerbitkan di koran, baru kita bisa menerbitkan nama orang ini sudah jelas, kasusnya berapa gitu loh Pak. Sama ketika kita di legal aid juga, ketika kita kemudian sudah memberikan surat kepada majikan untuk membayar, lalu kemudian majikan nggak bayar, jadi baru kita terbitkan di koran tuh bahwa orang ini, kasus ini ada kasus di mana-mana gitu. Jadi Christian Action bisa melakukan juga ya. Kenapa Kasem? Lanjut Kasem. Jadi gini, saya dia bilang Kak Sam saya mau pasang, benar katanya. Terus begitu dia bilang saya tulis surat katanya, surat bahwa saya bertanggung jawab atas iklan ini. Saya sih pikir jangan Pak, karena masalahnya untuk ke bapaknya ya. Karena kan ini dua tempat yang berbeda Pak.
dia, bapak adalah perusahaannya bapak gitu loh. Sekarang apa gitu? Perusahaan kan nanti juga bertanggung jawab jadinya nanti. Tapi dia kan penipu. Makanya itu Pak, dia penipu, maka itu diteruslah jalur hukumnya. Jadi dilapor ke polisi dulu gitu ya? Ya, dilaporkan aja dulu kepada polisi. Jadi untuk lapor polisi kan dia harus ada informasi lengkap dari mbaknya. Misalnya nama lengkapnya, nomor teleponnya, alamat tempat tinggalnya, bukti-bukti ya, bukti bahwa dia uangnya ada dikasihkan, ya segala macam itu. Dia ada kasih. Ya kalau ada sih mudah, langsung aja lapor pada polisi gitu loh. Lalu kemudian dia bisa melapor polisi untuk ini karena penipuan, dan dia juga bisa melaporkan dia ke pengadilan Small Claim Tribunal. Dia bisa ini nih ya? Iya. Oke. Tapi harus ada bukti yang kuat ya Pak, karena kalau nggak ada bukti yang kuat juga akan bermasalah. Resiko ya. Masalahnya adalah nanti uangnya juga nggak balik gitu loh maksudnya. Atau orangnya nggak mau datang gitu. Iya. Kalau begitu gimana ya? Misalnya, jadi dia ternyata juga sudah pembantu ini si A ini sudah diberhentikan, ya nggak? Udah diberhentikan oleh majikannya. Lebih repot lagi kalau gitu, kalau tribunal ya. Ya kalau beginian mau dilaporkan, mau ditangkap di mana ditangkapnya? Ya aja mungkin sudah nggak ada di Hong Kong, kan? Ya, susah. Jadi penipunya sudah diputuskan kontrak kan Pak, yang penipunya kan? Nah, jadi kalau dia penipunya dia nggak bisa dilacak lagi gimana? Ya, maka itu seperti saya bilang, satu-satunya cara lapor polisi. Kalau seandainya kita munculkan di koran pun, kalau dianya nggak mau muncul, ayo mau gimana? Teman kita cuma habiskan uang. Enggak, jadi kalaupun dia mungkin dia pengen kasih tahu sanksi teman-temannya, ya nggak kasih tahu temennya, dia dicari di mana? Sanksi sosial. Dicari di mana? Terus begitu mungkin ditangkap gitu, misalnya dia ditangkap basah misalnya. Dia ditangkap lalu dia mau dimanain? Main hakim sendiri. Ya enggak, malah kriminal. Ini malah kriminal, Pak. Nanti teman kita sendiri yang kena. Soalnya dulu pernah ada kasus seperti ini. Ada teman kita yang ditipu salah satu mbak yang kerja di agensi. Lalu teman-teman itu marah, datang mereka cari ini mbak ini. Malah dilaporkan polisi, teman yang ditipu ini yang kena. Karena kita nggak boleh main hakim. Ini kan bukan di Indo ya. Itu susahnya. Maka itu kenapa saya sarankan, kalau memang tahu tempatnya, identitasnya, namanya, nomor teleponnya, tinggal di mana, ya kita laporkan pada polisi. Kalau misalnya cuma buat diumumkan, mencari tahu kasih tahu teman-teman yang lain, ya kan kita prinsipnya kan mau mendapatkan kembali uang ini. Ya, tapi walaupun saya tahu ada kalanya teman-teman itu cuma mau memberikan sanksi sosial. Saya sih berpikir kalau seandainya memang mau ditempuh, kalau cuma memberikan sanksi sosial, ya ditempuh juga dengan cara yang benar, jangan membahayakan diri sendiri gitu. Betul. Tapi kalau seandainya memang cuma mau dikumpulin di mana, siapa tahu ada yang tahu dia di mana, lalu didatangin, ya kalau didatangin, dikebukin, malah dilaporkan polisi, kita juga susah. Iya. Uang nggak kembali. Iya, dia bilang gua nggak ada duit lagi nih, lu mau apain terserah lu dah. Iya. Pasang badan. Saya memang teman-teman itu rentan sih. Ya, hampir dilapor gara-gara memperkosa. Ya, ternyata memperkosa apa? Iya. Memperkosa. Padahal si perempuan itu nggak mau pergi-pergi. Kenapa nggak sih? Memperkosa. Ya, diberikan sanksi sosial saya. Memperkosa kambing. Sanksi
sanksi sosial. Sosial. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Tadinya saya mau pasang di iklan pendek aja di Kasen, cuma nggak enak ya kan. Saya bilang saya mau memberikan sanksi sosial ini, karena nggak enak. Kita nama baik kita dicemarkan, ya kan. Padahal saya tidak memperkosa. Kebetulan waktu itu wanita itu tidak mau pulang dari Kennedy Town. Oke, saya rasa teman-teman Oke. semua ya udah tahu jawabannya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Ya nggak mungkin nanti kita mungkin minggu depan kita hadirin anaknya yang ditipu. Ya, anak yang kita wawancara dia. Kenapa bisa Betul. ditipu? Ya nggak. Modusnya bagaimana? Ya kita juga pengen tahu nih ya nggak. Waduh, kok pada pinter-pinter nipu ya nggak istilahnya. Waduh. Teman-teman tuh memang rentan ya Pak, rentan untuk ditipu. Lagian mungkin satu hal yang harus diingat lah, tidak ada uang yang dengan mudah bisa didapat, kan? Jadi jangan mudah tergiur bahwa bisa dapat uangnya. Ini mudah nih, ini cepet nih bisa dapat uangnya. Nggak ada lah yang hal seperti ini. Nggak ada ya. Jatuh dari langit gitu ya. Kasihan. Ya kita kasihan juga sih ya. Teman-teman kita kan juga kerja ngumpulin hasil uangnya. kerja Bu bertahun-tahun ya. Bu Tania, ini kita malam ini kita selain ya itu para pendengar tipu menipu ya sudah, jadi istilahnya udah jelas ya. Jadi jangan sampai ini pasang iklan mencemarkan nama orang ya, nanti kurang ini ya, dan saya rasa bagusnya di ke polisi ya. Oke. Kita mau melanjutkan ya para pendengar dengan topik pada malam hari ini adalah mengenai kontrak kerja ya. Kontrak kerja dan ini saya dikasih kontrak kerja dan mengenai ini gosok gigi ya. Ini kok enggak. Di sini aman nih. Bu Tania ya. Iya. Bu Tania kedengaran nggak? Kedengaran kok Pak. Ada Bu Tania, jadi tadi mengenai kontrak kerja dan yang kedua adalah mengenai pengumpulan opini tentang kode etik dari agensi yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong ya Bu Tania. Mungkin yang pertama, kesibukan dari Christian Action ini untuk divisi Department Center for Migrant Domestic Helper. Tadi kita sempat berbincang mengenai one man notice yang ditolak, dan mungkin silakan Bu Tania diceritakan apa yang sedang ditangani gitu Bu Tania mengenai kontrak. Oke. Makasih Kak Novi. Jadi pertama, kami sudah nggak mengadres teman-teman pekerja migran dengan sebutan domestic helper Pak. Kita sebutnya domestic worker. Oh. Jadi worker bukan helper. Kerja ya. Ya, bukan pembantu ya. Ya. Jadi sebenarnya kita cuma sharing dari ini ya Pak, beberapa kasus yang kami tanganin, yang kita berharap bisa berbagi pengetahuan ini buat teman-teman. Kita nggak berharapkan teman-teman untuk mengundurkan diri, tapi maksudnya kalau seandainya ada pengetahuan kan akan lebih bagus ya. Suatu saat bisa juga dipakai untuk membantu yang lain. Kalau seandainya kita nggak perlu. Teman-teman mungkin semua udah ngerti bahwa kalau di Hong Kong itu menurut kontrak kerja semua pihak boleh memutuskan kontrak kerja dengan memberikan 1 bulan pemberitahuan secara tertulis atau ganti 1 bulan gaji untuk memutuskan kontrak kerja ini. Cuma perkembangannya sekarang gini loh kan, kalau di Hong Kong kan banyak sekali tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa teman-teman pekerja migran itu sengaja melakukan job hopping atau
Artinya job hopping itu artinya dia itu kayak gini, kayak jadikan batu loncatan lah, jadi pindah-pindah kerja gitu lah. Jadi ya. Jadi ada beberapa kasus yang dimana kita tanganin yang sebenarnya kita juga merasa sangat kesel ya. Padahal kasus ini saya berharap dia majikannya nggak mau damai, jadi kita biar lanjut terus itu orang, karena dia udah keterlaluan. Jadi gini, ketika teman-teman udah memberikan notis sesuai hukum, jadi mereka sengaja mempersulit teman-teman kita, Pak. Jadi mereka nggak mau bayar uangnya, lalu kemudian sengaja, jadi kasusnya sengaja ditarik panjang-panjang lama-lama gitu loh. Ya, jadi itulah kasihannya teman-teman itu. Padahal dia udah ngundurkan diri, udah kasih notis dengan benar. Ya, cuma di sini kita ada 3 kasus belakang ini yang kita tanganin. Yang satu udah selesai 2 minggu yang lalu, yang sekarang masih ada 2 yang masih berlanjut. 3, harusnya 3 yang masih berlanjut. Yang dimana sebenarnya kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin. Yang pertama, ketika teman-teman itu memberikan one man notice, itu kan surat notis itu harus diberikan kepada pihak yang satunya. Jadi kalau kami sih ngerti ya, teman-teman kan kadang takut dengan majikan. Jadi ketika majikan tidak mau terima, kan mereka bingung nih, mau diapain? Kontrak kerja apa? Jadi akhirnya ada kontrak kerja ini sama 2 teman ini, surat notisnya itu diambil kembali. Lalu kemudian majikan ngajak dia bicara kan, karena majikannya nggak mau dia pergi. Jadi waktu dia ditanya majikan, kenapa kamu mengundurkan diri? Padahal saya ngerti dia itu mengundurkan diri karena kalau saya pikir wajar keputusan ini mereka ambil, karena mereka merasa tidak dihargai. Karena majikan juga udah kasih tahu, saya akan putuskan kontrak kamu ketika pekerja baru saya tiba. Dan kamu kerjanya nggak bagus lah, inilah itulah gitu kan. Jadi kalau saya pun merasa wajar kalau seseorang merasa tidak dihargai, merasa direndahkan seperti ini. Jadi kalau dia kemudian merasa memang nggak ketolong lagi, ya udah loh, mundurkan diri aja. Yang penting lakukan sesuai hukum. Benar enggak? Masalahnya ketika teman kita memberikan alasan mengundurkan diri, itu alasannya itu alasan yang dibuat-buat gitu loh. Ada satu yang mengatakan, karena adik saya sudah akan menikah, jadi saya belum menikah, jadi menurut tradisi kami orang Indonesia, jadi saya harus segera pulang untuk menikah supaya adik saya menikah, gitu kan. Lalu ada satunya lagi mengatakan bahwa saya mau pulang karena saya mau melakukan bisnis, gitu kan. Jadi padahal mereka sendiri sering banyak cerita sama majikan, jadi majikan juga udah tahu tentang diri mereka. Jadi majikan bilang ini alasan yang dibuat. Oke, terlepas dari itu semua, ketika majikan mengajak mereka bicara, majikan bilang boleh nggak ngomong dulu sama orang rumah, diundur kira-kira 3 bulan 4 bulan lagi atau paling lama kamu harus pulang. Lalu teman kita tuh nggak dengan tegas mengatakan enggak, saya nggak mau, pokoknya saya notis saya ini, saya mau keluarnya tanggal segini. Jadi akhirnya ketika mereka keluar, majikannya itu nggak mau membayar karena majikan bilang kamu tidak pernah kasih saya notis dan kamu keluar begitu saja. Jadi sekarang majikan malah tuntut balik dia 1 bulan gaji. Teman kita memang punya bukti rekaman, tapi rekamannya ini juga agak risky kalau kita mau pakai, karena di rekaman itu memang ada terekam ketika majikan suruh dia nanya ke orang rumahnya, kapan kamu paling lambat harus bisa pulang gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada ketegasan di situ. Ini salah satu contoh kasusnya. Lalu kita ada contoh kasusnya yang lain juga, yang dimana dia juga memberikan notis, tapi dia tuh cuma kirim pakai WhatsApp. Oke lah ya, karena kan zaman udah berubah ya, bisa saja. Cuma ketika majikan nanya lagi, karena dia itu dikerumunin, di surrounding sama banyak saudara-saudara majikan, kan jadi teman kita jadi takut gitu loh. Jadi ketika ditanya, apakah kamu benar mengundurkan diri?
kamu mau dia bilang tidak gitu loh. Padahal Iya. maksudnya dia tidak itu tidak sekarang juga, tapi 1 bulan lagi Iya. gitu loh. Jadi hal-hal lalu akhirnya sama nih, tiga ini sama nih. Sekarang udah ngundur kasih one man notice, lalu sengaja majikan nggak mau bayar dan kasusnya diperpanjang sampai harus ke pengadilan, dan di pengadilan sidang pertama pun masih diundur karena majikan memang membuat alasan gitu loh. Jadi maksudnya saya sebenarnya walaupun teman-teman kita udah mengerti bahwa ya memutuskan kontrak itu harus kasih satu pengetahuan secara tertulis, tapi pada saat pelaksanaannya teman-teman itu mungkin ada yang masih kurang jelas bahwa notis itu harus diberikan kepada majikan. Kalaupun mereka nggak mau terima ya biarin aja, yang penting kita udah kasih dan harus ada bukti kita pernah kasih dia notis gitu loh. Kalau yang kedua itu sebenarnya nggak perlu juga kita kasih alasan, Kak Novi. Buktinya kan kalau majikan putusan kontrak kita, majikan juga boleh nggak kasih kita alasan, benar nggak? Nggak ada alasan, betul. Bu Tania. Ya daripada kita sembarangan mengarang-arang alasan yang nggak benar kan percuma. Gitu loh. Iya. Ya, jadi mungkin dari beberapa kasus yang kita tangani ini, ya bisa ini memberikan sedikit input lah buat teman-teman bahwa kalau kita memang memberikan notis harus kepada majikan langsung, lalu kemudian juga harus tegas ketika ditanya hari terakhirnya, dan jadi jangan cuma kirim ke imigrasi, majikan tidak terima, ya jadi susah kalau begitu. Jadi segitu sih ya ini seputar kita yang kasus yang kita terima. Yang masih berlanjut sih 3, yang satu udah pulang sama saja, kasusnya sama, yaitu adalah kasih one man notice, tetapi kemudian karena hal-hal yang kecil-kecil begini terjadi, akhirnya kasusnya jadi teman kita harus tinggal di shelter kita untuk 3-4 bulan gitu loh. Bu Tania tadi mengatakan masalah pengadilan ya, Bu ya? Iya. Yang dimaksud sengketanya antara majikan dan mengenai one man notice tadi ya, Bu Tania. Kan gini, ketika pekerja mengundurkan diri, ketika kontrak kerja putus, kan majikan harus memberi gaji, memberikan tiket, memberikan uang makan dan perjalanan dan tiket dan cuti tahunan kalau udah ya ada yang lain lah. Jadi pada saat itu para majikan itu sengaja bilang, oh saya nggak dapat notis atau itu. Yang dimaksud notis saya sendiri kurang paham. Notis itu pemberitahuan. Dalam bentuk? Jadi secara tertulis. Jadi dia harus menuliskan nama saya pekerja kan. Misalnya saya Tania mau mengundurkan diri dari pekerjaan saya sebagai pekerja rumah tangga kamu. Mulai dari kapan? Misalnya hari ini tanggal 7 bulan 5. Lalu saya hari terakhir kerja saya adalah bulan 8 tanggal 6 bulan 6 gitu loh. Ditandatangani dua belah pihak, Bu Tania? Nah, itu tanda tangan oleh pekerja. Kalau seandainya majikan mau acknowledge, mau menyatakan menerima, boleh. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Normal, kayak saya ketika saya mengundurkan diri dengan organisasi. Betul, sama, betul. gitulah. Iya, surat resign ya. Iya, surat resign. Perusahaan. Di pengadilan yang mengajukan ke pengadilan si majikan atau bagaimana, Bu? Karena ya orang yang merasa haknya nggak dibayar. Jadi kan teman-teman kita kan kemudian ke labor, di labor majikan nggak mau damai, ya kasusnya lanjut ke sidang. Ya, jadi kita bantu teman-teman untuk mengajukan ke labor, nggak damai ya kita bantu ke sidang gitu loh. Iya. Jam 10:15 yang menarik adalah masalah ketegasan terus ngarang cerita. Kalau Bu Tania menekankan kalau memang mau mengundurkan diri nggak usah banyak cerita ini itu ya Bu ya. Bilang aja mau mengundurkan diri. Iya, sebenarnya boleh aja langsung
ngomong, misal kan kebanyakan sebenarnya gini Pak, kita ngerti lah ya teman-teman ya gimana tradisi orang Indonesia. Lalu kemudian karena mungkin mereka merasa dirinya juga pekerja nggak berani ngomong yang benar kepada majikan. Padahal kita tuh ngerti, teman kita tuh mundurkan diri kadang-kadang karena perlakuan yang jelek, karena makan yang kurang, karena tempat jam kerja yang panjang. Tapi kadang-kadang teman-teman itu kemudian alasannya cuma saya mau pulang ke Indonesia. Karena mereka nggak mau nanti bermasalah lebih panjang lagi gitu loh. Menghindari malah merugikan diri sendiri ya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak mengena di hati selama bekerja atau perlakuan, mau disampaikan atau nggak usah disampaikan sama sekali ya sudah gitu ya Bu Tania. Jangan dialihkan ke persoalan-persoalan lain karena majikan di Hong Kong pun paham bahwa tradisi-tradisi di Indonesia tuh macam-macam gitu ya, dan nggak perlu dikarang-karang ya. Jadi oke, ya. Kalau ada 3 kasus. saya boleh saran Gimana? sedikit ya nggak? Itu kalau bisa minta, kalau nggak ngerti atau nggak mengerti ya nggak minta bantuan ya nggak agensi ya minta bantuan agensi. Kalau sama agensinya tidak mau membantu, baru ya telepon Kak Tani ada atau telepon saya. Ya, soalnya gini Kak Sam, kita kan ngerti juga ya, agensi kan bisnis. Kadang-kadang mereka itu nggak berani, misalnya ketahuan oleh majikan kalau mereka teman kita mau mengundurkan diri, karena mereka takut dikomplain sama majikan, gitu loh. Agensinya. Si agensinya. Agensinya, ya yang kasus kita yang tangan ini begini, karena agennya itu nggak mau memberikan notis karena ketahuan, takutnya majikan tahu gitu loh. Nanti kan majikan bisa dikomplain gitu. Wow, kamu anak kamu yang kamu kenakan ke saya kok udah mau mengundurkan diri, gitu. Jadi mereka juga nggak mau. Mereka juga nggak mau dong bisnis merekanya juga terganggu gitu loh, atau dikomplain majikan. Iya betul Kak Sam. Karena nanti kan si majikan bilang ini kan dari kamu, dari agensi A misalnya ya, yang mendapat yang seperti model begini nih gitu ya, mau one man notice gitu. Jadi persoalan mereka mengundurkan diri tadi pada intinya sih perlakuan tidak manusiawi atau ya seperti itu ya Bu Tania ya, yang teman-teman kita lo datang kerja di Hong Kong bayarnya juga mahal Pak, nggak mungkin juga kalau baik-baik mereka pergi, kecuali yang memang emergensi ya. Betul iya betul. Di shelter sampai berbulan-bulan nggak? Kenapa lama Bu Tania? Ya karena waktunya ya Pak, karena waktu kita kan masih nunggu waktu untuk dari pengadilannya kapan jadwalnya mereka gitu loh. Oh, jadwal pengadilan. Oke. Karena sebenarnya sih kalau masukan tuntutan itu kan kita bisa melaporkan 7 hari setelah kontrak putus di labor. Lalu nanti kemudian 2 minggu kemudian lah dikasih jadwal untuk meeting. Lalu kemudian kalau majikannya mau berdamai di labor, kalau nggak mau damai di labor kita harus ke pengadilan. Kalau pengadilan itu masukkan statement, kita nunggu jadwalnya ya mungkin 1 bulan kemudian. Betul. Baru 1 bulan kemudian. Iya. Kalau di sini bisa bertahun-tahun ujung-ujungnya bebas. Kalau kita sih sebenarnya di sini nggak terlalu lama Pak. Yang bermasalah kan majikannya ini. Contohnya yang kemarin yang kita temuin itu, memang dia itu sengaja datang, lalu kemudian sengaja nggak mau bawa dokumen, oke diundur. Lalu kemudian kedua kali datang, dia bilang dia sakit, akhirnya diundur. Yang gitu Pak. Jadi kerjasama dari ya betul. Dia udah ogah-ogahan ya Bu Tania, katakanlah begitu ya. Ada aja. Kita sih merasa ya balas dendamnya mereka lah. Ini memang dia sengaja mempersulit sudah gitu loh. Oh. Mempersulit ya karena
pegel juga dengerinnya. Jam 10:20 pendengar radio nongkrong bareng, silakan kalau yang mau colek-colek atau Bu Tania silakan mengenai kontrak kerja sebelum kita masuk ke mengenai apa sih namanya kode etik tadi ya di jam 10:21 saat ini saya mau menyapa beberapa pendengar radio nongkrong bareng yang selalu setia, terima kasih dan mengikuti zaman ya karena radio nongkrong bareng selalu update ya, menambah wawasan, ada edukasi, ada hiburan, ada lagu. Untuk yang malam ini mungkin sudah mulai berbaring, terus habis mandi malam tuh bagus ya jam 11 misalnya, terus berencana besok libur. Selin Karisma, selamat malam Mbak. Ria Tandayu di Indonesia. Rewet Bae, selamat malam. Mbak Eli Sukiyaki Sukiem, apa kabar? Mbak Ari Art, Esti Rahayu, ya selamat malam juga Mbak Esti, semoga sehat semua. Mbak Mia di Fanling, Om Manul, Mbak Rini, Mbak Regita Wirawan, selamat malam ya. Mbak Neni Suryani, Mbak Alfi, halo. Mbak Monika Pratama, Tina Suharning, Mbak Tina, terus Mbak Suharning Tias, Paskalia Martina, Mbak Ana di Singapura ya. Singapura mungkin nggak begitu banyak PMI-nya tapi ada ya. Semoga sehat-sehat Mbak Ana. Suncin Arfendi, halo. Terima kasih terus sebagai pendengar pertama di Facebook kita. Mbak Laili Putri ya dari JP Jalur Perubahan lah. Bara seperti JP. itu. Bara JP ya, Barisan Relawan. Mbak Sriati, halo. Mbak Yuti Yutira, terima kasih terus. Mbak Devi Dwiani Ayu, Mbak Lisa di Saikung yang kemarin bicara mengenai percabe-cabean, dan selamat malam juga Mbak Tensi Arsita, Mbak Wida di daratan Eropa di Belgia tepatnya, selamat siang di sana. Suciati, apa kabar? Kemudian Fresia Yani, Zoplo Weleh, Septi Syahrini, Mary Wong dan keluarga, Mbak Aning Ardani di Indonesia, Gosong Jomblowati, ini jomblo ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saya sebutkan namanya itu lancar-lancar aja lah kelihatannya kerjanya. Tapi yang bermasalah juga ada, ini yang agak berat nih karena majikannya tadi sudah mulai keras kepala dan sudah mulai punya siasat untuk sakit hati melawan balik ya Bu Tania ya. Sebelum kita lanjut mungkin ada tambahan Bu mengenai kasus-kasus seperti ini yang harusnya dilakukan, tips mungkin. Ya seperti yang tadi gimana ya, kita sih harap teman-teman memang sebelum ngambil keputusan udah yakinkan dulu, kalau udah pasti yang tegas. Lalu ketika memberikan notis, ya lakukan sesuatu yang melindungi diri kita sendiri. Contohnya misalnya harus ada bukti ketika pada majikan ya, apakah dibuat rekaman atau ya pokoknya sesuatu yang bisa melindungi diri kita sendiri bahwa kita udah kasih notis. Namanya manusia kan kita nggak ngerti ya. Ada saja kalau mereka mau mempersulit kita kan bisa saja gitu loh. Bagaimanapun yang rugi kan teman-teman, karena teman-teman bukan penduduk Hong Kong, nggak ada rumahnya, nggak ada penghasilan ketika keluar. Kalau majikan kan tetap aja nggak mengalami masalah yang berat. Itu dia. Maka itu lakukan sesuatu yang melindungi diri sendiri, tegas ya. Dan kalau seandainya ada apa-apa, dapatkan saran yang benar. Labor Departemen Hong Kong juga selalu bisa telepon, KJRI juga bisa, NGO juga banyak kan. Jadi ya carilah informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan sesuatu gitu loh. Dan jangan tanda tangan sesuatu yang tidak benar dan tidak mengerti. Itu. Nah, mengenai tanda tangan itu dalam bahasa apa Bu ketika si teman kita ini melakukan atau menulis notifikasi itu? Ya, biasanya sih udah ada template banyak Pak. Agensi ada juga ada template-nya, Labor Department juga ada template-nya. Ada template untuk notif ya. Jadi kalau kami sih template-nya kami itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris.
Oh, ya gampang ya kalau sudah ada template tinggal ngisi aja istilahnya seperti itu. Iya. Tapi yang pasti tadi rasa tidak enakan apalagi orang Jawa ya. Orang Jawa ini kenceng banget rasa nggak enak, sungkan ya. Itu memang udah budayanya sih ya. Dan Sebenarnya satu ini lagi sesuatu hal yang sangat kita banggakan ya Pak, bahwa kita sebagai suatu negara yang mempunyai tegang rasa, yang itu sesuatu yang hal yang dibanggakan kan. Tapi masalahnya mungkin ada saat-saat tertentu itu nggak perlu dipakai kali ya. situasi ya. Saya juga orangnya tenggang rasa, terutama terhadap wanita. Jadi saya nggak bisa sembarangan ngomong terhadap wanita. Saya berperasaan sekali, halus ya, halus baperan ya, kebawa perasaan gitu. Jadi kesayangan mama dong. Tapi pada posisi yang pas, Anda harus bisa menghilangkan rasa itu. Apalagi di Hong Kong, di luar negeri itu orang nggak ada yang bahasa tenggang rasa dalam kamusnya gitu. Kita harus memahami hal tersebut bahwa memang saklek-saklek aja. Tapi ya kultur ya dari kecil kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Saya rasa sih itu sama ya secara umum di Asia. Tapi ikatan kerja ini penting karena kita mencari uang ya, apalagi seperti Pak Bu Tania mengatakan bahwa kan lemah Anda, nggak punya rumah, hilang kerjaan, nggak ada pemasukan ya Bu Tania, cari perlindungan kemana? Padahal banyak, ada Labor Department, ada KJRI, ada Bu Tania, NGO dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ada manfaat ya dari yang poin barusan ya Kasem ya. Mungkin kita masuk ke satu poin terakhir nih untuk sisa waktu. Masih lama sih durasinya Bu Tania. Mengenai pengumpulan opini untuk agensi punya kode etik. Kode etik apa yang dimaksud Bu? Jadi gini, kalau Labor Department Hong Kong itu ada satu divisi bagian yang mengatur tentang employment agency, jadi kantor-kantor agensi. Jadi bukan cuma saja agensi yang mengurus tenaga bekerja dari luar negeri, tapi yang juga untuk Hong Kong ya. Jadi Labor Department ini jadi untuk membangun menjalankan suatu kantor agensi itu harus ada izin dari Labor Department Hong Kong. Jadi mereka harus ada izinnya. Bahkan kalau terkhususnya, jadi bahkan ada salah satu pasal yang menyebutkan kalau seandainya tidak menempelkan salah satu peraturan yang dimana mengatakan kantor agensi tidak akan mengambil uang biaya agensi lebih dari 10%, kalau itu juga pelanggaran hukum, itu mereka bisa didenda. Ya, jadi ada persyaratan suatu kantor agensi itu harus ada dua sertifikat yang harus dicantumkan, yaitu BRCR, yaitu Business Registration. Lalu kalau misalnya dia itu adalah limited company, itu adalah CR, Corporate Registration. Dan satu lagi bahwa mengenai biaya agensi itu tidak boleh lebih dari 10%. Jadi Labor Department yang ini, bagian ini yang mengatur tentang agensi, dan mereka mempunyai buku panduan kode etik gitu loh. Jadi ada peraturan yang mengatur tata cara tentang menjalankan suatu agensi. Jadi peraturannya, hukumnya lah ya. Jadi buku SOP-nya gitu loh Pak. Iya. Jadi sebenarnya karena dan mereka kan selalu ada peninjauan kembali. Kalau untuk jadi ada beberapa hal yang untuk kali ini pemerintah Hong Kong dalam arti Labor Department lagi mengumpulkan pendapat publik tentang perubahan dari kode etik agensi ini, yang dimana yang akan berakhir 15 bulan 5 ini, dan semua pihak itu juga bisa berkontribusi untuk memberikan masukan
kami sendiri sebagai NGO, kita kemarin tanggal 28 bulan 4 diundang bersama-sama dengan organisasi-organisasi yang lain untuk hadir di Labor Department Hong Kong, memberikan pendapat kami tentang pengajuan perubahan-perubahan yang mereka ajukan. Jadi ada beberapa hal yang kemudian pada saat kita meeting memang banyak sekali masukan dari kita semua, dari teman-teman NGO yang lain juga tentang ketidaksetujuan atau pendapat kami atas pengajuan proposalnya dari Labor Department Hong Kong. Cuma kami juga sangat menyarankan kepada, karena kan kita mau ini, karena ini kan berhubungan dengan nasib teman-teman pekerja sendiri juga. Kami NGO, kami menjalankan bagian kami, tapi kami juga mau pemerintah mendengar dari teman-teman juga. Maka dari itu kami Christian Action sebenarnya ada membantu teman-teman. Kita udah munculkan di Facebook kami. Jadi teman-teman itu bisa mengisi di Google Form. Jadi nanti kita bantu untuk kasihkan ke Labor Department. Cuma sayangnya sampai sekarang kita cuma menerima tidak sampai berapa, Bu? Tidak sampai 20 orang yang memakai jalur ini untuk mencoba memasukkan pendapat mereka tentang pengajuan dan permasalahannya. Maksudnya kita tuh kasih tahu deh apa sih yang kalian merasa agen itu harus diperbaiki gitu loh. Apa pengalaman kalian? Itu yang kita mau. Jadi dari Filipina sama Indonesia kita cuma terimanya nggak sampai 20. Sedikit ya? Iya Pak, memang ya betul. Nggak mau peduli gitu? Nggak mengerti Pak. Padahal kita juga merasa, kita juga ngerasa ya dari mungkin teman-teman tidak ngerti gimana cara nulisnya ya. Kita udah bantu juga dengan yang Google Formnya. Jadi teman-teman tinggal buka, tinggal di klik atau lalu kemudian cuma tinggal tulis sendiri gitu loh. Nggak ngerti. Apa yang harus diperbaiki dari agensi ini harusnya penting karena menyangkut nasib ya, dan dan beberapa poin gitu loh. Betul. Karena ada beberapa poin kalau terkhususnya kami dari organisasi kami keberatan lah dengan poin-poin seperti agensi yang di mana pemerintah mengharapkan agensi untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai peraturan bahwa kalau tidak finish 2 tahun itu nggak bisa ganti majikan di Hong Kong kecuali alasan pengecualian. Ya kita semua udah tahu. Lalu kemudian tentang job hopping yang menurut kita itu sesuatu yang kita tidak pernah setuju karena kalau ganti pekerjaan itu bukan kriminal. Kan? Kenapa orang lain boleh, kenapa cuma pekerja migran tidak boleh? Itu kan. Cuma kita ya untuk poin ini kita keberatan karena masalahnya kita tidak setuju seolah-olah pekerja migran mengganti pekerjaan itu kriminal, kita tidak pernah setuju. Yang kedua bahwa kita merasa kita khawatir kalau seandainya karena kita khawatir tidak semua pihak yang menjalankan bisnis agensi bisa memberikan penjelasan dengan benar tentang putus kontrak lebih cepat lalu apa boleh ganti majikan di Hong Kong atau tidak. Mungkin saja bukan tidak bisa, bukan berarti tidak ngerti hukum, tapi ada beberapa hal yang dimana ada informasi yang kurang tepat yang disampaikan, yang sehingga menyebabkan teman-teman kita kemudian tidak berani keluar dari pekerjaannya. Padahal sebenarnya secara hukum udah dia boleh keluar dan sebenarnya boleh minta ganti majikan gitu loh. Contohnya contohnya Kak Novi. Jadi kita punya ada kasus nih yang beberapa sebenarnya yang dimana dia dilecehkan secara seksual, majikannya mau coba kurang ajar, tapi dia juga dipekerjakan di 2 tempat. Ya, tapi ketika dia mengadu sama agen cuma jawab, aduh mbak, saya juga pusing. Soalnya sekarang kalau ganti majikan itu takutnya visanya nggak bisa keluar. Kata agen di Hong Kong.
Itu yang ada juga yang itu yang kita khawatirkan, Pak. Karena bukan saja mereka, mungkin kita nggak bisa mengatakan ada yang mereka yang menjalankan tidak ngerti, tapi mungkin kurang tepat karena pemahamannya yang salah gitu. Pemahaman ya, interpretasinya. Lalu juga ada juga yang mengenai tentang penahanan paspor oleh agen yang kita tentang, ya. Lalu juga tentang ini agensi ini, para agensi ini, saya nggak tahu apa para agensi telah memberikan opininya mereka atau tidak. Yang dimana bahwa kalau seandainya pekerja migran yang kontrak itu putus karena pihak pekerja migran yang memutuskan kontrak, maka agensi harus memberikan mengganti rugi, mengembalikan uang agensi. Atau memberikan pekerja yang menggantikan. Ya, agak jadi membingungkan maksud saya. Jadi sebenarnya ada beberapa poin dan memang teman-teman yang dari pihak organisasi lain juga udah memasukkan pendapatnya masing-masing. Kita juga udah memasukkan juga poin-poin yang kita keberatan yang seperti saya sebutkan tadi. Ya. Cuma saya sih berharap ya, Kak Sam, moga-moga teman-teman yang pas join kali ini ya bisa juga lah menggunakan kesempatan ini untuk menulis kepada Labor Department Hong Kong tentang apa sih pendapat mereka yang mereka mau sampaikan supaya Labor Department Hong Kong, karena kan kalau kita tidak memberikan pendapat, mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, kan susah ya. Jadi mereka cuma akan mendengar, ya mereka cuma akan mendengar dari banyak dan mereka cuma akan mendengar dari pihak yang satunya yang selalu komplain. Kalau kitanya nggak pernah sepihak artinya merugikan diri sendiri ya, pendengar radio nongkrong bareng. Satu kesempatan bagus. Facebooknya apa, Bu? Center for Migrant Domestic Worker. Oh, dalam bahasa Inggris ya, center ya. Ya. Oke. Teman-teman kalau mau masukkan sendiri juga bisa, Pak. Mereka bisa aja sih langsung kirim email, tidak harus lewat kami. Langsung kirim email ke Labor Department Hong Kong. Iya. Oke. Ini yang dimasukkan tentang agensi ya, bukan tentang hal lain ya, Bu ya? Ya, tentang agensi. Jadi, ya tentang agensi. Karena proposal dari Labor Departemen Tenaga Kerja Hong Kong ini mengundang opini bukan hanya dari NGO ya atau dari pihak-pihak lain, tapi untuk publik ya, termasuk dari domestic worker ya. Migran, betul. Oke. Ya, yang diajukan oleh Christian Action ini sangat spesifik tadi ya mengenai poin-poinnya tadi yang dikatakan Bu Tania. Jadi kalau majikan boleh ikut nggak, Bu? Pasti mereka ikut lah karena mereka kan yang seperti yang tadi dibilang, menurut kami poin-poin yang tadi mereka mau berubah karena yang tadi saya sebutkan itu salah 1, 2, 3 yang kita objek ya, yang kita merasa ini tidak setuju. Jadi ya itu karena mereka juga dengar pendapat dari pihak yang lain, maka itu kenapa saya bilang ayo teman-teman bicara gitu loh, keluarin suaranya, karena kalau tidak mereka cuma dengar dari satu pihak. Itu dia, betul dari majikan. Contohnya paspor, kita udah berjuang mati-matian bahwa paspor tidak boleh ditahan oleh agen. Kalau dari SOP yang dulu itu udah tegas tuh bahwa agen tidak boleh menahan paspor. Ya, kalaupun mereka memang agen mau memakai dokumen itu untuk memproses itu dalam waktu kalau udah tertentu, yang udah maksudnya kan dibutuh waktu tertentu aja dan waktu yang sangat singkat, dan itu kalau tanpa alasan yang jelas itu agen tidak boleh menahan. Ya, tapi sekarang mereka mau merubah menjadi bahwa agen boleh menahan kalau ada persetujuan dari pekerja migran.
Oh, Ya kita nggak setuju dong. Karena kan kita juga tidak mengatakan semua agen itu jahat. Ya, saya pikir juga kadang-kadang ada agen juga seneng ya nggak usah nahan password supaya nggak banyak kerjaan kan. Tapi kan kita nggak ngerti kalau misalnya ada yang nggak bagus, kalau nanti mereka ditahan, lalu gimana? Dipakai yang ya kan, jadi maka itu kita keberatan dengan perubahan ini. Maka itu teman-teman, karena gini loh, saya yakin ya dengan kapasitasnya teman-teman, maaf bukan merendahkan, ketika agen atau majikan ngomong gede aja, teriak atau suaranya agak keras saja, ya pasti mereka nggak akan berani membantah. Jadi ketika dibilang ini kamu harus setuju, kan pasti mereka nurut gitu loh. Iya betul. Karena kan mereka dalam posisi yang lemah, karena mereka takut kalau seandainya menolak nanti konsekuensinya pekerjaan hilang kan. Ini yang kedua, kan kami juga sering ya Pak berhubungan dengan agen yang bagaimana kalau kita mendengar cara mereka teriakin teman-teman, kita aja udah merinding gitu loh. Jadi bayangin aja teman-teman kita yang diteriakin, kita aja yang nggak ada hubungannya, kita pas temenin aja mereka. Kadang-kadang kalau kita dengar omongan mereka lewat telepon atau apa, kita aja ngeri gitu loh Pak. Bagaimana lagi teman-teman itu kan? Biasanya ya itu mereka dengan kesepakatan lah, istilah kesepakatan. Oh iya, saya menitip paspor saya di agensi gitu ya nggak? Nah itu mereka teken surat, itu ada suratnya. Iya, itu yang kita bilang Pak, kalau seandainya mereka sama-sama setuju. Ya. Tapi kan seberapa sih teman-teman kita yang sebenarnya ngerti bahwa mereka boleh tidak membiarkan agen menyimpan gitu loh Pak? Sebabnya gini, kebanyakan ini pengalaman atau sepengetahuan saya. Ya, kadang-kadang itu teman itu lalai kan Novi, lalai dalam arti kata karena visa itu kan habisnya setahun. Kadang-kadang mereka lupa, nggak inget, tiba-tiba udah expired gitu. Jadi kalau kita itu biasanya kita ingetin, oh ini ambil pasportnya, ambil pasportnya dan harus diperpanjang gitu. Sebenarnya sih menurut saya gini Pak, saya mengerti Pak, memang kita ngerti kadang-kadang ada teman-teman yang kalau sibuk kerja jadi lupa atau gimana ya, kita ngerti. Tapi maksudnya kita, kalau memang itu tidak masalah, tapi jangan dibuat secara tertulis peraturan. Kesepakatan menurut Kasem, Bu Tania. Jadi si pekerja tanda tangan. Tapi pemerintah tidak bisa membukukannya. Tanpa campur tangan, iya. Maksudnya tidak dibuat peraturan kan Novi? Kalau peraturan kan iya, itu dia. Kalau dibuat peraturan kan kuat. Iya, jadi memberatkan gitu ya. Persetujuan saja cukup ya, Bu ya. Kalau ini ada peraturan kan ada dari bawelku ya, katanya bawelku. Iya, bawelku. Udah biasa Kak kalau paspor dititipkan di agensi. Saya bertahun-tahun paspor aman ada di agensi. Ya emang ada yang ada ya kan Novi ya. Emang kadang-kadang anak-anak juga iseng ya, nggak istilahnya paspor digadain. Ya kalau kayak saya, dibilangnya hilang padahal digadain. Ya nggak, ada mendingan taruh di agensi ya. Jadi anak-anak tuh pada pegang passwordnya, enggak pegang password ya enggak. Kadang-kadang mungkin tangan juga gatel ya enggak. Gampang dapat duit. Dapat duit jadi digadain. Biasa digadain ya Bu Tania ya. Ya ada beberapa kasus seperti itu sih Pak ya. Ya cuma maksud saya itu kan di luar dari ini ya Pak ya, benar enggak? Kalau seandainya ini tanggung jawab pribadi, kalau seandainya dokumen yang sangat penting kemudian kalian gadain, nanti kan risikonya gede di kalian kalian sendiri gitu kan. Cuma maksud saya kalau yang begituan kan seharusnya tidak boleh lah, karena
memang kan kalau itu kan peraturannya, kalau seandainya dokumen kan harus kita pegang sendiri, tidak boleh dipegang orang lain tanpa persetujuan dari kita kan. Nah, jadi teman-teman itu harus jelas bahwa mereka mempunyai hak untuk tidak ngizinin orang lain menahan. Tapi kalau misalnya kalau ada praktek yang dimana mengatakan takut kamu mencuri, menggadaikan atau kamu pinjam uang, itu kan lalu kemudian dokumennya mau ditahan, kalau orangnya nggak setuju ya nggak bisa gitu kan. Iya, betul. Iya. Jadi pendengar radio nongkrong bareng ini ada dua opsi ya. Kalau Anda ingin lebih aman, ingat bahwa visa itu per tahun, terus iya itu silakan ditandatangani kedua belah pihak agensi dan pihak teman-teman untuk menandatangani bahwa oke, paspor dengan daripada lupa ya, daripada digadaikan dan seperti itu. Tapi opsi yang lain bahwa dokumen itu harus dipegang pribadi, ini jadi sebuah seperti dilematis ya Bu ya, artinya. Iya. Tapi menurut Bu Tania, dalam konteks Christian Action organisasi NGO ini sebaiknya bagaimana Bu mengenai paspor nih untuk berkaitan dengan labor departemen punya opini Bu? Semua orang harus memegang dokumen masing-masing dan harus menjaganya dengan baik, karena ini adalah dokumen kita kan. Jadi kalau seandainya dengan kesadaran masing-masing kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan dokumennya bisa hilang atau apa, berarti itu kan tanggung jawab pribadi. Tapi teman-teman kita itu harusnya bisa memilih apakah memang mau disimpan di tempat lain atau tidak. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan, bukan cuma sekedar, memang kita yakin, kita tahu ada beberapa teman yang suka lupa, ada agen yang juga sangat baik yang karena takutnya temannya lupa lalu kemudian ditaruh supaya mengingatkan. Tapi ada juga yang ada kalanya itu dipakai bukan cuma untuk maksud itu gitu loh. Jadi kalau saya sih berpikir teman-teman, yang penting ya kalau dari pihak kami bahwa teman-teman harus mengerti hukum, mengerti haknya mereka. Lalu ketika mereka tahu, mereka ngerti, lalu mereka mengambil keputusan tersebut, ya itu terserah. Yang penting teman-teman harus tahu dulu, harus jelas bahwa hukumnya ini, hak saya adalah ini. Nah, itu aja concernnya kami. Iya betul. Jadi pilihan itu kembali kepada pilihan dari teman-teman ya, PMI kita. Tapi punya konsekuensi masing-masing. Tadi dikatakan sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh agensi dengan paspor teman-teman, bisa aja mungkin agensi yang kurang baik ya, ada juga ya Bu Tania ya. Oke. Ya di jam 10.48 waktu asik banget ya, namanya waktu berlalu kalau kita bicara enak gitu ya, perlu padat bergizi, kemudian pleasure gitu loh, joyful atau menyenangkan. Tapi kalau kita depresi, waduh paspor saya dipegang sana, waduh saya udah ngajukan notifikasi harus di shelter, itu sebulan rasa 100 tahun. Bu Tania, di penghujung mungkin silakan 5 menit, beberapa menit ini. Ya, kita ada beberapa poin tadi ya tentang bagaimana, yang terakhir itu tentang kode etik ya, itu urusan dengan labor departemen atau departemen tenaga kerja yang di Hong Kong mengeluarkan proposal, silahkan ya untuk ditinjau gitu oleh bersama publik. Kemudian kedua tadi tentang orang-orang atau 3 orang teman-teman kita yang mengajukan apa sih namanya notifikasi one month. Jadi saya katakan kebanyakan orang Jawa, tapi itu adalah salah satu kelebihan dan apa sih namanya ya yang menarik dan luar biasa bahwa mereka tenggang rasa. Jadi empati ya, dengar dari nongkrong bareng. Artinya empati beda dengan simpati. Kalau simpati, oh si dia sakit, oh kasihan aja. Tapi kalau si dia sakit, kita juga merasakan sakit. Itu yang saya maksud ya, dengan tenggang rasa gitu. Seandainya saya jadi dia kan begini,
Seandainya saya jadi dia kan begitu gitu. Seandainya kita pada pihak orang lain, itu yang 3 teman-teman kita yang tidak dengan tegas ngarang cerita, tapi akhirnya jadi masalah gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang pertama tentang apa sih namanya, arisan tadi. Ya Bu Tania silakan Bu, di penghujung acara. Mau ditambah? Ya, sebenarnya balik-balik lagi bahwa kalau bisa pakailah waktu untuk mencari tahu informasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi yang lalu supaya seperti saya bilang ya, kita nggak berharap bahwa hal yang jelek terjadi dengan kita. Tapi kalau seandainya kita bisa berilmu, itu kan bisa dipakai juga untuk membantu teman yang lain gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau saran saya sih, saya selalu memberikan teman-teman, mendukung teman-teman, ya, menjadikan teman-teman supaya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan atau mandiri. Karena bukan cuma kita, tapi juga bisa untuk orang lain. Itu aja sih Pak Novi, Pak Sam. Iya, betul sekali. Jadi apa yang Anda ketahui, kalau itu Anda nggak pusing, aduh, sini pada ngebut nih kalau malam minggu nih motor nih, ampun deh. Ya, Kak Novi, waktunya sudah mepet. Jadi teman-teman Terima semua. kasih Bu Tania Sim, ya. Terima kasih Pak. God bless, Tuhan memberkati Bu. Selamat malam, selamat beristirahat Bu. Dah. Hampir jam 11 Kak Sam. Iya, cepat sekali ya para pendengar. Ya. Waktu sudah mau jam 11 dan sudah hampir di ujung acara pada malam hari ini. Ya, seru juga. Semoga teman-teman bisa bermanfaat semuanya. Ya, paspor. Ya, jadi kalau emang bisa disuarakanlah lewat apa tadi Google dokumen ya. Christian Center ya. Christian Action ya. Christian Action Center ya, Migrant Center. Ya enggak? Nah, iya, lupa. Christian Center for Migrant Domestic Worker, bukan helper lagi sekarang ya kasarnya. Domestic worker ya, bukannya helper ya. Yeah. Pembantu tapi pekerja. Oke. Pekerja. Ya. Oke. Iya. Tadi sebenarnya lebih kayak ke diskusi, jadi tone-nya ya, nadanya. Ya senangnya kok dengan Bu Tania itu seperti diskusi. Iya, selalu santai selalu Bu Tania memberikan informasi yang paling update ya para pendengar semua. Detail dan jelas. Detail gitu dan ya. jelas, betul. Dan minggu depan mungkin kita hadirkan ini yang tipu menipu ini kan Novi, tipu menipu. Nah itu perempuan Kasem yang ditipu. Perempuan tipu perempuan ya. PMI tipu PMI ya. Waduh. Ini kadang-kadang memang wanita ini gampang ditipu, apalagi kalau sama laki-laki dikasih senyum, ya, dikasih salam, dicolek-colek, wah langsung meleleh itu. Oke. Lanjut kan Novi. Hati-hati ya, terima kasih semua Bu Tania, Kasem dan pendengar radio nongkrong bareng ya. Besok siap-siap untuk hari libur, entah apapun yang akan Anda buat. Semoga itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang banyak. Indonesia bukan hanya sekedar nama, ada kenangan, ada cinta dan ada luka di sana, ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, para pendengar, selamat istirahat dan besok kayaknya cuacanya akan hujan. Ya, akan hujan, jadi bawalah payung ya, sediakan payung sebelum kebasahan. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat dan sampai jumpa hari-hari Rabu ya. Pada hari Rabu kita bersama siapa ya? Bersama Pastor Jenet ya, Pastor Jenet. Oke, bye. Ini cuma pakai di bagian yang semestinya. Ayo itu doang.
Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Job datang. Ambil job krunya. Oh, nggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja pakai. Ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku ku tak pasrah begitu. Dan ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua.
datang mengisi